siapa Pak Wausan mengatakan nanti ENS ini akan menjadi IMF-nya Indonesia gitu loh. Yang notabene sekarang ayo sih ketika kita uraikan, kalau saya menganalisa paling cuman mungkin belanjakan mungkin. Maaf saya ngomong 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 marketplace ini ya. Yang notabene ownernya ada Dana kayak gitu. Kalau yang lain kayaknya ya mungkin lah ya, yang lain mungkin lah ya mungkin. Tapi kemungkinan besar untuk rata se-Indonesia itu susah Pak gitu loh. Susah. Marketplace yang mana kan kayak gitu. Makanya kita harus berbahagia, harus berbangga dengan diri pribadi kita masing-masing. Kita ada di gerbong ENS gitu loh. Yang notabene ada investor, ada dana. ENS itu sudah sederhananya gini Pak. Pak Bausan itu tidak menjual jasa terkait dengan merupiahkan koin kita di exchange manapun. Enggak ke sana, enggak. Tetapi ENS itu akan menampung koin kita, akan membantu kita sebenarnya. Dan ini ada dana sudah. Kenapa kok sekarang belum terjadi? Satu, nunggu open network, menunggu firewall dibuka, bahwasanya wallet multisig itu muncul, hadir, ada jalurnya. Apa itu? Wallet Pi yang sudah terkoneksi ke entah marketplace, entah exchanger kayak gitu. Yang kedua adalah menunggu nilai terbentuk begitu. Apa iya kita tega, Pak? Nilai belum terbentuk terus kita mengiyakan nilai GCV. Ya kalau di awal mungkin ya saya bukan tidak mendukung GCV. Siapa tahu di awal 200.000 dulu ya kan, terbentuk ke 300.000 atau GCV. Itu kan kita belum paham, Pak, gitu loh, ya kan? Berarti kita itu memanfaatkan investor ENS dong, kayak gitu. Makanya ayo menunggu dulu, sabar dulu agar apa? Satu, wallet multisig itu muncul. Yang kedua, nilai itu betul-betul terbentuk dan ada. Nah, baru giliran ENS yang akan bekerja kayak gitu. Begitu, saudaraku. Ketika kita sudah mendapatkan uang, mereka sudah bisa beli mobil dengan koin Pi, berarti mereka mobilnya nganggur, Pak. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Jadi intinya pertanyaan saya itu adalah menyinggung sebelah gitu loh, Pak. Iya, paham, paham. Memang kalau orang cerdas tuh ngomongnya sarkas gitu loh. Kayak Bunda Nur kalau ngomong kan sarkas gitu loh. Iya, isyarat, Pak. Hmm. Aduh, Iya, jangan singgung dong. saya kok ngomong narnur terus dari tadi ya. Takut ada yang Itulah. marah. Aku kalau itu Pak Budi, kalau baca namanya Bu Nur itu udah teringat mantan, bukan Pak. Iya, ini yang satu mantan, yang satu calon ini. Ini ada yang katanya mantan lagi. Modus bagi itu saya, hati-hati. Bagi saya gini, Pak. Bagi saya yang satu mantan, yang satu calon gitu loh. Satu mantan pacar, yang satunya calon istri gitu loh. Mantap. Berani Pak mana Budi. Bunda Siti Nurasia, terima ndak? Mantap Pak Budi, mantap. Berani enggak Pak Budi? Biasanya bully nih, aduh. Pak Budi bagi kepala beraninya. Yang jadi permasalahan laki-laki itu adalah regulasi, saudaraku. Nah, kalau regulasi kan, berat nih obrolannya berat. Ketika bapak-bapak tidak mendapatkan regulasi terkait dengan perizinan, ya jangan minta izin, Pak, tapi minta maaf sesudahnya, gitu aja kok repot ya kan. Kalau pandangan saya beda Pak Budi, Bang Budi. Kalau laki-laki ketika di luar menjadi harimau, nanti di rumah menjadi kucing, meong-meong gitu, di hadapan istri jadi kucing. Itu Pak Budi. Karena banyak takut ada banyak piring terbang gitu, Pak. Piringnya diganti pakai plastik. Kalau piring plastik mending. Itu yang mau saya bahas. Iya, ketika istri menganalogikan kita itu harus buang piring atau buang gelas ya kan, terus pecah berhamburan, itulah ya hati saya sekarang kayak gitu. Ya kita jangan punya piring plastik, Pak, jangan punya piring kaca.
beli semua plastik, gitu, semua pipa plastik yang tahan Pak, banting. benar Pak. Kirim plastik Pak, bagus Pak. biar hatinya tidak terkeping-keping. Aduh, Pak Hadi, nggak bisa barangkali ngomong. ada yang mau ditanyakan ke Pak Budi, kapan ini waktunya, monggo, biar lebih ini. Iya, kalau kata Pak Fauzan, nanti ketika ada salah satu terbuka, di saat itu PNS akan membuka, PNS akan mencairkan. Monggo Pak Budi barangkali mau menanyakan Ya, ke monggo, Pak Budi, jelaskan. Itu sebenarnya pertanyaan semua orang, Pak. Termasuk juga pertanyaan saya. Cuman kan bisa diuraikan. Apa urainya? Jadi gini, sistem blockchain itu dibutuhkan 12 minggu. Nah, 12 minggu itu terkait dengan soft launching Pi itu sendiri. Jadi sebelum itu berarti firewall dibuka. Open network-nya dibuka terkait ekologi harus berjalan. Sebelum soft launching, Pi itu harus satu, terbentuk harga. Yang kedua, sudah real menjadi mata uang. Bagaimana caranya? Ketika nanti soft launching belum open network, nah tidak mungkin terjadi Pak soft launching. Tidak akan mungkin terjadi open mainnet global. Bagaimana caranya? Sebelum open mainnet global, ada namanya open network. Jaringan dibuka untuk apa? Ekologi berjalan Pak. Apa gunanya? Satu, ekologi berjalan untuk betul-betul mengupayakan Pi menjadi mata uang dengan cara jadi alat bayar di awal. Yang kedua adalah mensetarakan Pi dengan mata uang yang lain. Nah, nanti itu yang pertama. Yang kedua adalah terbentuknya nilai. Ketika itu sudah real terjadi, ekologi sudah berjalan dengan network sudah dibuka, menuju ke open mainnet global atau di awal soft launching itu bisa gitu loh. Sebenarnya apa sih soft launching open network? Karena open mainnet global. Jadi bahwasanya Pi itu terkait dengan pengumuman secara simbolis Pi itu akan dipakai Global Finance Safety Net. Nah, aduh, Tarik kopinya dulu, Pak Budi. minum Tarik teh kopinya. Pak. Minum dulu Pak, minum teh dulu minum. ya. Jadi ketika Pi ini dijadikan Global Finance Safety Net atau keamanan jaringan keuangan global ya kan. Nah, itu harusnya posisinya ada di sebagai alat bayar antar negara, sebagai cross border payment. Nah, menggantikan mata uang yang sudah usang kayak gitu. Ini tidak akan terjadi terkait dengan Global Finance Safety Net ataupun Pi dijadikan cross border payment ketika apa itu belum terbentuk atau belum dibentuk menjadi mata uang gitu loh. Belum, tidak akan terjadi dan tidak akan bisa. Makanya sebelum open network, sebelum open mainnet global, sebelum soft launching Pi, itu ada namanya open network firewall dibuka, jaringannya dibuka untuk apa? Itu tadi ekologi berjalan kayak gitu. Lagi dulu saya mau batuk. Ya, kenapa kok kalau saya ngomong Pi itu menggebu-gebu? Karena gini, banyak orang yang menyesal nantinya, banyak orang yang merasa kenapa seandainya, seumpama, jikalau, why begitu. Nah, ini terkait dengan pilihan masing-masing kayak gitu, terkait dengan jalan hidup, pilihan hidup kayak gitu. Ketika dalam lingkungan dia, ya kan, sama halnya dengan dunia ini. Iya. Jadi Pak Ahmad Ikram. Oh, saya kok batuk ya, tenggorokan gatal. Break dulu Pak Budi, minum air putih. Air putih dibanyakin, Pak Budi. Iya, lanjut dulu, saya ada tamu sebentar. Lanjut dulu. Ya.
Iya, MC-nya betul. MC-nya Bunda Sri, ayo. MC Bunda Sri Mas sebagai Ingkrop MC. barangkali Atur. mau memberikan informasi terkini, monggo. Ini pembawa acaranya biasanya kan Bunda Sri itu. Ayo Bunda Sri. Bunda Sri host. Cepat Bunda Sri. Pak Lasaleh kapan mau itu kawin Pak Lasaleh? Tidak jadi, gagal Pak, gagal. Pak Hanif kalau kawin bukan kawin Pak Hanif, nikah mungkin. Gagal. Pak Lasaleh minta ilmunya ke Pak Budi. Gagalnya kenapa Pak Saleh? Atau Aku tidak mau lagi. udah Minta pindah ke lain ilmunya ke Pak hati? Budi, Pak Saleh. Apa Wulan udah apa Bunda Wulan itu udah pindah ke lain hati Pak Saleh? Aku tidak mau lagi. Jadi Pak Lasaleh itu yang batal itu nikahnya. Jadi kawinnya tidak batal. Semuanya gagal. Nikahnya ke, kawinnya ke. Kenapa gagal Pak Lasaleh? Koinnya hilang. Udah buat rencana Pak Lasaleh. Ya, gagal. Pokoknya tidak mau menikah, tidak mau kawin, tidak mau. Cari yang lain lagi Pak Lasaleh. Saya masih banyak. Belum Pak Saleh udah nikah. Pak Lasaleh ini maunya sama saya, tapi sayanya nggak mau gitu. Ganti ulang ya Bun. Bertarung berapa orang Bun? Mas Jainal Surabaya, Pak Budi Banyuwangi, itu sama Pak Soleh. Mau bertarung tuh 3 orang tuh, rebutin Bunda Nur. Iya, kalau Bunda Nur Hayati saingannya berat-berat. Aku nggak mau. Awat nih jadi orang cantik nih, jadi rebutan nih. Aku takut. Pak Lasaleh itu Bunda Nur Hayati itu mantan saya itu Pak Lasaleh. Ini datang lagi. Aku nggak mau. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Gimana mau madu Pak Lasaleh? 1 aja belum. Benar Pak. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Kalau aku sudah dapat, mundur lagi. Aku sudah mau dengan si ini, gagal lagi ya, jadi tidak usah. Aduh, Pak Lasaleh ini aja Pak Lasaleh. Kalau udah open minded nanti, kalau udah pencairan, nah Pak Lasaleh ke Kalimantan aja tempat saya. Banyak di sini. Ya, amin. Oke, lanjut dulu ya. Monitor, lanjut dulu. Oke, siap. Lanjut Pak. Monggo. Kalau untuk Pak Lasaleh nanti itu gini. Ketika kita itu mempunyai dana lebih ya kan, tidak mungkin orang-orang yang merasa kekurangan, apalagi janda-janda Bahenol itu tidak akan merapat gitu loh. Saya yakin itu justru kuota nanti cepat tertutupi gitu loh. Kayak gitu. Tenang aja Pak Lasaleh ya. Ya betul Pak Saleh. Jangan khawatir Pak Saleh. Ya aman ya. Jadi gini. Jangan khawatir Pak Lasaleh, nanti akan ada Nur Hayati yang lain kok. Iya. Ya, jadi Aku nggak tahu orangnya, aku nggak tahu, aku tidak mau. Sebenarnya Indonesia itu betul-betul mengalami yang namanya bisa dibilang ketertinggalan. Kalau kemunduran sih enggak. Lebih ketertinggalan. Kenapa kok begitu? Contoh begini. Di Cina itu kan ada elit globalnya, ada Jack Ma kayak gitu. Jadi ada juga siapa? Doris Sin, ada juga Cheng Diofan ya kan. Sampai gini. Di awal Pai itu bisa diterima di negara Cina yang notabene semua aplikasi yang dari Amerika itu ditolak. Sekarang pertanyaan gini, Indonesia kan baik-baik saja sama Amerika ya kan,
baik-baik saja, everything is okay. Tapi kenapa ketika perbankan di seluruh Indonesia itu menambang, saya itu bukan katanya 2021 awal, saya itu ketika mengaktifkan Circle Security, itu Bank Mega, BRI dan lain-lain itu ada ini ada apa namanya contoh nomor customer service Bank Mega itu di sampingnya itu ada logonya Pai yang notabene nomor itu sudah terverifikasi dengan aplikasi Pi. Pertanyaannya, ketika pemerintah ini mengetahui dari awal, kenapa kok tidak disosialisasikan? Jawaban itu banyak. Jawabannya banyak. Satu, Indonesia negara korupsi, negara koruptor. Kok bisa, Pak? Nah, apa hubungannya dengan Pai? Yang notabene kenapa kok Pai dengan teknologi blockchain-nya itu bisa diterima di 233 negara atau katakanlah 193 negara? Karena memang menawarkan perekonomian dan juga kekuatan keuangan yang betul-betul adil kayak gitu. Jadi bukan lagi sentral. Artinya mata uang ini tidak akan keluar dari centralized tapi decentralized. Banyak perbankan nanti yang bisa mengeluarkan kita semua kayak gitu. Artinya tidak bisa social engineering, tidak bisa negara itu betul-betul menguatkan selama-lamanya terkait dengan negara superpower atau hegemoni kekuatan superpower itu tidak akan bisa terhapuskan. Contoh sekarang Amerika dengan Pax-nya yaitu perdamaian dunia, PBB kayak gitu, dengan PBB-nya sebagai polisinya dunia kayak gitu. Itu kan seolah-olah sebenarnya lebih ke mata uang, itu lebih ke alat betul-betul dijadikan alat kejahatan di bidang ekonomi, di bidang kejahatan keuangan dan lain-lain kayak gitu. Jadi kenapa semua negara sekarang itu menerima Pi? Karena memang terkait dengan teknologi blockchain itu betul-betul adil kayak gitu. Indonesia sendiri ribet, Pak, social engineering, Pak. Contoh kemarin 200 sekian triliun. Nah, kenapa kok seolah-olah Pai ini terselubung? Memang untuk pendistribusiannya itu random ya kan, semua orang bisa. Nah, tetapi pelaksanaan perjalanannya itu di bawah tanah. Kenapa kok begitu? Karena pro dan kontra. Sebenarnya bukan mereka itu tidak mau menerima, tetapi lebih ketika ini terjadi betul-betul dipakai di dunia, selesai, Pak. Ya kan, orang-orang yang bermain contoh kartel ya, enggak usah ngomong kartel minyak, kartel apapun terkait dengan ekspor impor itu sudah lebih ke rahasia umum kayak gitu. Terkait dengan mata uang yang bisa ditarik, bisa difisikkan, yang notabene bisa disimpan. Nah, terkait tidak bisa di-tracking secara sempurna. Lain halnya nanti ketika mata uang ini berbentuk digital, yang notabene keluar masuk transaksinya, perjalanannya kemanapun itu bisa dilihat, bisa di-tracking. Artinya tidak ada yang namanya social engineering kayak gitu loh. Dan nantinya juga sebagai catatan digital buku besarnya itu juga tidak ada penambahan, hanya ada penambahan terkait dengan validasi kayak gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu perubahan, tidak ada. Jadi tidak ada social engineering di dalam catatan digital di blockchain kayak gitu. Nah, ini betul-betul yang luar biasa ke depannya. Yang notabene sekarang mata uang itu sebagai alat kejahatan terbesar di dunia. Contoh bisa di print out ya kan, jadi uang kertas dan bisa disimpan di rumah, dimanapun. Nah, bisa di social engineering, bisa disimpan, bisa diakui secara pribadi, secara tidak sah kayak gitu. Tetapi nanti ketika mata uang itu digital, mau gimana? Pindah aja kelihatan, ya kan? Nah, ini menuju ke betul-betul mokojoyonyo nanti ke depannya, kayak gitu. Jadi ketika pemahaman kita itu sudah sampai ke sana, ya kan? Sampai betul-betul mengarah kepada apa sih yang akan terjadi di dunia ini terkait dengan mata uang. Mata uang erat kaitannya dengan Pax atau polisinya dunia, perdamaian dunia, peralihan Pax kayak gitu, peralihan juga mata uang kayak gitu. Nah, kita sebagai manusia jangan sampai kita lebih-lebih hanya ya itu tadi kembali ke penonton kayak gitu. Yang notabene ketika kita nonton
apapun terkait dengan hiburan itu kita juga ikut asik. Yang dibahasakan oleh Pak Yul berkali-kali, ketika kita nonton pencairan, sakit Pak, perih kan kayak gitu. Ketika orang lain bisa bahagia, bisa sentosa dengan apa yang menjadi keyakinan, yang notabene hanya keyakinan ketika pai kita sama-sama punya ya kan. Tapi nanti betul-betul perih ketika sama-sama kita mempunyai senjata, tetapi kita tidak mendapatkan buruan apa yang kita tuju kayak gitu. Nah ini ini pemahaman-pemahaman yang harus kita naikkan. Loh, seandainya loss Pak, ya sudah loss berarti bukan rezeki kita dulu, bukan rezeki kita di awal kayak gitu. Yang notabene yang namanya usaha ataupun upaya itu tidak akan mengkhianati hasil kayak gitu, atau sebaliknya kayak gitu. Dari di situ apalagi kita tidak mau menerima pai untuk penambangan yang notabene nambang kripto enggak kayak gitu bro ya kan, nambang itu hanya bukan koin kok, koin token aja bukan, airdrop aja bukan kayak gitu. Nah ini pemahaman begitu itu yang harus betul-betul kita hilangkan kayak gitu, bahwasanya dunia ini bergerak, dunia ini berjalan kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kemana larinya wartel ya kan? Kemana larinya koran? Kemana larinya apa namanya pustaka apa itu namanya? Buku-buku yang apa namanya? Buku yang bisa dipinjam. Perpustakaan. Iya, perpustakaan kayak gitu ya kan. Ketika dunia ini berjalan, itu yang usang-usang sudah ditinggalkan kayak gitu loh. Cuman saya titip bapak-bapak, istri kita yang sudah mulai gembrot jangan ditinggalkan kayak gitu. Terima kasih dari saya. Silakan lanjut yang lain. Terakhirnya yang nggak kuat. Terakhirnya ini yang bermasalah terakhir. Monggo yang lain barangkali mau nanya ke Pak Budi. Pak Budi yang terakhirnya apa Pak Budi? Yang terakhirnya Pak Budi. Kenapa terakhir harus gitu? Kan terakhir biasanya kan kalau orang ngomong itu ada pesan moral dia kan, kayak gitu. Emang piye to ki? Saya tariri. Bunda, selamat siang, semangat pagi. Pokoknya semangat pagi nih, semakin mendekati semakin deg-deser. Ya, betul sekali. Ya, selamat Bunda Budi. Muncul Bunda Surya. Bang Budi, monitor. Iya, ini ketika ini P belum di listing, ya notabene belum ada nilai gitu ya. Nah, ini kenapa kok pasar serok ini P2P ini hari ini terus merangkak naik terus ini Bang Budi. Jadi menggiur yang butuh mendesak itu bisa bisa ikut-ikutan jual itu kalau nggak kuat ini semakin naik terus ini pasar serok itu. Ini kan kesempatan terakhir mereka Pak. Ini kesempatan terakhir mereka. Contoh gini ya kan, ini mau open network, firewall-nya mau dibuka. Nah, ketika nanti di GCV dipakai, mereka tidak akan mendapatkan pasar lagi Pak. Itu satu. Yang kedua, bukan ENS-nya yang salah, bukan ENS-nya yang keliru, tetapi pasar atau market mereka yang mulai habis. Nah, kenapa kok digembar-gemborkan ENS penipuan? Nah, kayak gitu loh. Dan lain-lain banyak hal yang terjadi. Karena memang tolong bukan bahasa listing ya. Kalau listing itu CoinP ini masuk ke exchange ya kan, dengan ICO jelas sudah. Kalau listing ke exchange itu harus pakai ICO yang diterapkan oleh exchanger. Apa itu? Harga serendah-rendahnya untuk mendapatkan investor kayak gitu. Pai enggak Pak? Pai bukan aset, Pai bukan crypto commodity, tetapi Pai adalah mata uang. Jadi tolong bedakan antara mata uang berbentuk kripto dan juga cryptocurrency atau kripto aset, kripto commodity begitu. Kalau seandainya Pai dulu 2 tahun aja sudah selesai Pak, sudah lebih usernya sudah kelebihan gitu loh. Nah jadi terkait dengan underlie, terkait dengan liquid Pai itu sendiri apa kayak gitu. Jadi
sebenarnya core team itu tidak menyiapkan liquid, karena memang tidak butuh liquid pool gitu loh. Karena ini bukan aset, ini bukan komoditi, tetapi core team sebagai developer dari Pi itu sendiri mengupayakan memberikan jalur. Nah, dengan melahirkan hackathon melahirkan yang namanya marketplace kayak gitu. Marketplace untuk apa? Pi nanti betul-betul terliquid di sana. Barang-barang yang ada di marketplace itu adalah betul-betul liquid dari koin Pi itu sendiri. Artinya apa? Pi nanti dengan sendirinya itu jenisnya sudah liquid, Pak, mudah cair maksudnya. Artinya Pi itu adalah uang, Pi itu liquid itu sendiri. Kayak gitu. Dengan apa? Adanya barang di marketplace. Kita tinggal kelak-klik mendapatkan mobil dari uang kita Pi gitu loh. Dan nantinya betul-betul domainnya sudah masuk ke Walmart, Alibaba, BlackRock, Amazon, dan juga ini pabrik-pabrik besar ya kan, kayak Toyota, Honda, Susu ya kan, nah kayak gitu, Suzuki kayak gitu, banyak lain, banyak juga Pak yang Budi lain. bisa diulang ya ngomong isusunya tadi? Kok modus tok sih? Mbak Dewi agak lama Kalau Isuzu. Isuzu masih ini Suzuki. Lah iya, ngomong isusu lho lah kok dipenggal-penggal. Perasaan itu bukan Isuzu deh, Isuzu. Susu apa lagi? Ngomong Suzuki ya ngono. Lah ya Ancen. kalau Isuzu masih ini. Susu apa Bunda? Mudah Fase deh ngomong Isuzu. Oh, susu kaleng. Begitulah Oh, Bunda Pak Budi, Dewi, dilanjut, Pak kalau Budi. orang-orang yang sudah pandai bersilat lidah, Nah, iya betul. pakar ilmu itu kadang ada selipan-selipan gitu. Itulah Bunda Dewi. Makanya kadang Iya. kita yang masih kelasnya Lugu, itu masih polos ya, Pak? junior itu bingung sama senior. Ya senior ya begitu wajib, senior ya Iya, wajib saya gitu. Saya polos. Bunda Dewi, Jangan mau dipolosin Bun, ya. jangan Halo, bilang polos ya Bunda ya, Surya. jangan bilang polos. Polos itu nggak pakai baju loh. Hati-hati kalau ada Pak Budi, kalau jangan bilang polos-polos. Iya, wes pokoknya serba salah ngomong ambek Pak Budi ku, Bun. Salah dah. Ada 2 kosakata tadi yang perlu dibenerin. 1 silat lidah, berarti pembohong dong. Kayak gitu. Yang kedua, Bunda-bunda kalau ngomong polos ya kan. Berarti Mbak pakai selai benang pun. Ngeles pinter. Ngelesnya pinter nuwun ya. Iya, pinter wes. Buka privat aja itu, Bang Budi. Iya. Pokoknya Pak Budi ambek Mas Jainal aku wis pengen ro siji nggawa celurit, siji nggawa apa teko Banyuwangi rebutan Bunda Nur. Ayo. Jangan diangkat Siji nggawa gitu celurit lho. dong. Bu Sri. Aku diceluk-celuk iki, masalah. Iku sainganku kalau Mas Jainal, Pak Budi kalau Mas Jainal. Benar, Pak Budi lanjut. Ate ditekung sampean. Maaf saya turun dulu. Wes gare ricu hilang, gare ricu ngilang. Serunya ini sama Naik Pak Jainal. Hati-hati Pak Budi. Apa mundur Pak Budi? Ada pintar meneliti kata-kata Pak Budi, nggak bisa diplesetin lagi. Ini loh, sebelah saya musikan itu, orang nikah itu. Saya seharusnya rewang ini. Nah, ini baru pulang tadi sebenarnya. Bawa berkat ya kan, habis nge-MC, nge-MC. Sombong amat sih. Ya kan. Mas Budi monitor. Dikepleset Mas Budi itu. Pak Budi Monitor, lanjut Ma. yang tadi Pak Budi Gimana, lanjut, Pak Budi lanjut. Jema, monitor mah. Dicariin kemana-mana ndak taunya naik ke PT. Iya, ini lagi ini tadi. Sebenarnya mau dengerin doang gitu loh ya kan. Karena di sebelah ini rame gitu loh. Habis pulang bawa berkat. Lah kok ini naik gitu loh. Ketika naik ya ini sudah mak-mak rempong ini kejar-kejar saya mah gitu loh. Oh gitu. GR Raumum. Gak apa-apa Bunda Surya, memang kayak gitu itu. Kalau saya udah paham itu.
Iya, sudah tak kirain PD ini kemana. tingkat tinggi ya, Bun. Iya. Gak apa-apa Bunda. Itu kalau udah senior ya begitulah. Bun, kalau Pak Budi Iya, ya Pak paham, Budi Mbak. itu Paham. masa pede, Bun, pendek gede. Tinggi besar itu Bunda. Bunda Surya loh sing ngomong. Lah jarene Harus Bunda dijaga memang tuh. jare Pak Budi harus pede kan jaga, pendek Bun. gede. Padahal Pak Budi kan orangnya besar. Tinggi besar Bun. Apa nih, Bun? Sing gede, Bun. Posturnya bukan anunya Bunda. Umain. Jaga Bunda. Ketika Pak Budi juga Budi- jaga Bunda. Jadi rebutan Ketika nanti. Pak Budi mencari jamur di musim kemarau, Sing ono jamur greget. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ya, Bunda In Setiawati ini mama saya sekaligus komisaris saya, gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa kok saya itu bisa ngomong, karena di backup oleh beliau. Lah sekarang ada beliau, saya nggak bisa ngomong, ini ngomong-ngomong apa, langsung aja dari beliau gitu loh. Kayak gitu. Siapa lagi Ki Pak Budi? Ini komisaris saya. Kalau saya ngomong yang aneh-aneh dijewer saya nanti gitu loh. Cewer aja, Bun. Iyalah. Kalau di Bali. Tadi nyandain aku, Bun. Pak Budi lanjut, Pak Budi lanjut. Yang tadi. Ada yang melapor, ada yang lanjut. Waduh. Lanjut. Ya lanjut biar teman-teman enggak kepo gitu. Ya, salah. Namanya orang banyak. Tukang canda. Ya biasa tuh kalau Pak Budi naik ya. Aku kan senang Pak Budi naik itu bagus. Informasinya luar biasa ya, Pak Soleh. Iya benar itu. Bunda Surya gimana? Edukasinya bagus. Lanjut aja. Persiapan Pak, persiapan fintech ini. Pokoknya nanti yang terkonek ada 30.000 termasuk HSBC lah. Pokoknya ini semua platform di sini, Mas, bukan platform ya, apa? Ekosistem yang ada di Hong Kong ini. Nanti tanggal 28 sampai tanggal 1 kalau mau datang ke Hong Kong. Berarti udah 30 apa 35.000? Vendor-vendornya udah semua ya, Bun. Itu yang maksudnya semua ekosistem yang ada di Hong Kong ini kan termasuk kayak kalau di Indonesia apa ya? Kayak supermarket yang sudah ada di sini. Nanti kan nggak harus mendirikan P-market kayak gitu kan. Ini semuanya yang sudah jalan ini ekosistemnya disambungkan gitu loh. Yang tanggal 14 itu apa, Bun? Itu. Mulai tanggal 14 itu. Konferensi apa itu? Fintech. Itu Expo Global se-Asia. Itu yang barter bersama itu, nah. Bukan barter, ini dari P ya, penyambungan web, mengonekkan semua web yang ada di sini loh. Jadi ngetes mereka. Ya kita tunggu aja nanti beritanya, ini benar-benar pokoknya tanggal 28 sampai tanggal 1. Tapi di awal busur itu hanya ekologi, Bu. Artinya hanya kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Ekologinya Pak, maksudnya masuk ke jaringan web 3 gitu loh. Yang selama ini dipersiapkan dari tahun 2023 kemarin gitu. Jadi nanti saat open network itu semuanya udah bisa digunakan, misalnya seperti itu loh. Misalnya kayak Sasa lah, Maning lah, Wensen lah, semuanya itu udah terkonek gitu. Jadi jangan ngomong bahasa ini. Jangan ngomong bahasa Cina, nanti Pak Cunang naik nanti rusak nanti.
Bukan, Pension itu kan memang perusahaan ya, ada di Indonesia, ada di semua itu. Iya. Ha. Kayak Toyota, kayak Suzuki, intinya seperti itu kan. Satunya apa satunya? Isuzu. Isuzu. Jadi bahasa uraian yang Bunda Sur tadi uraikan gini. Banyak orang yang berpikir, alah ini scam ini Pi ini. Kok lama sekali ya kan, enggak cair-cair dan lain-lain. Lah, ini pergerakannya serentak, saudaraku. Bukan satu-satu, enggak. Kayak gitu loh. Ini pergerakannya sedunia. Enggak usah jauh-jauh sudah. Kalau memang ini bukan pergerakan atau saya membahasakan ini panitia keuangan global ya kan. Enggak mungkin tembus, tidak akan bisa tembus. Enggak usah jauh-jauh, regulasi aja ya kan. Inggris Raya, ya kan, Eropa aja berapa negara sudah, ya kan, Belanda, Spanyol, Inggris, Rusia. dan Sekarang Rusia itu langsung jadi menyatakan ini adalah legal. Jadi mereka maksudnya dengan isyarat seperti itu kan menyerukan kepada kalangan dari bawah sampai ini masuk gitu loh. Iya, di awal kan memang bridge Bunda Sur, karena bridge itu memang mau menyelesaikan dominasi dolar, gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi memang perang terbuka bridge ini, gitu loh. Dan nantinya bridge akan memakai mata uang sendiri, satu yang sudah ada di jaringan Stellar, yang kedua sudah 3.0, yang sudah quantum finance system dan lain-lain kayak gitu. Artinya apa? Uang kartal usang sudah selesai, tinggal sejarah gitu loh. Kayak gitu. Makanya yang disimpan di brankas itu nanti jadi sampah, dilempar keluar. Yang sudah di brankas kan selama ini banyak yang disembunyikan. Betul ya. Betul. Atau di sini Bapak Ibu yang mempunyai uang kartal buang aja ya, nanti saya pungut enggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Ya mumpung sekarang ini masih ini dibelikan, maksudnya untuk dibuat produk ya seperti kayak di Cina itu. Di Cina semua uang ini dijadikan produk gitu. Dari saat lintas batas dibuka, mereka sudah mendapatkan digital. Karena barang-barang yang mereka siapkan ini benar-benar menarik. Lihat mobilnya itu benar-benar didekorasi luar biasa itu. Mobil di sana. Nah, ini Bunda Sur, ada pemahaman yang keliru. Di awal ya kan, pionir ini bingung mau memakai koinnya kemana. Ya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Sebenarnya di luaran sana produsen-produsen besar itu mengupayakan dan mengoptimalkan untuk betul-betul menyerap koin Pi kita. Sebenarnya ke sana, saudaraku. Makanya hati-hati jaga perasa sandi. Hati-hati pokoknya ya kan. Terkait dengan apapun yang gerakan-gerakan Pi tidak ubahnya satu koin itu cuma $1. Hati-hati pokoknya kayak gitu loh. Nah, pokoknya intinya sekarang ini kita harus benar-benar menjaga HP, jangan dikasihkan anak-anak. Banyak yang menangis gara-gara ini loh. HP-nya udah terhapus, ternyata nggak bisa lagi mengonekkan. Udah hilang semuanya. Iya, terkait jaga HP, hati-hati juga bapak-bapak, istrinya jangan sampai buka HP ya, apalagi WhatsApp ya kan. Hati-hati juga gitu. Nah, gitu. Bisa ditutup sotel juga itu. Nah, itu sudah. Kalau Pak Sultan Saleh mah bebas, aman gitu loh. Ya ampun, ya ampun. Aman Pak Budi, kalau Pak Saleh aman benar pokoknya. Karena dia belum pernah nikah Pak Budi. Assalamualaikum. Iya. Yang penting. Jadi bagaimana Pak Budi yang terakhirnya Pak Budi? Nanti kalau udah cair baru Pak Soleh nanti konsultasi sama siapa. Kalau sekarang udah diam aja dulu Pak Saleh, sabar dulu. Iya. Pak Saleh monitor. Pak Saleh monitor. Pak Saleh nanti konsultasi sama Pak Imron aja. Dia kan sudah berhasil. Oh iya.
Ya Bunda Surya, berarti nanti ke depannya uang kartal itu akan menjadi produk gitu ya, produk ya itu ya. Surya dijawab itu Pak Hanif nanya itu. Kayaknya Bunda Surya lagi bikin kopi nih. Nanti dulu. Pak, Sibuk baru ya, saya tanya. biasanya sibuk ya Pak. Nah, begini loh, Pak. Misalnya bukan uang kita jadi produk, uang kartal. Jadi mau tidak mau kalau memang PI ini sudah berjalan, yang punya 5M ya tidak mau tidak mau ya jadi satu koin PI kalau mau dia misalnya mereka mau beli mobil karena pembayaran semuanya pakai digital. Kalau sudah PI network itu sudah dijalankan betul. Sudah nggak ada uang yang dikarung-karung dibawa ke showroom itu sudah nggak ada lagi. Tinggal bawa HP dan barcode gitu aja ya. Ya HP-nya kan di barcode. Bunda Surya, berarti nggak bisa taruh duit di bawah bantal berarti Pak Surya ya? Dibundelin di centeng orangnya gak ono. Pak Yanto, dibuntel, di apa Mbak? Dibuntelin nang centing. Ditekek nang katok kolor ae Pak, sae sing akeh. Lah ya orang dulu kan gitu, Bun. Pak Imron. Bantal, di bawah priuk, di kursi, tempat sandal kan gitu. Orang Pak Imron, assalamualaikum, monitor Pak Imron. Ditekek di kopiah diselempet nang cuwili. Uyaku Pak Saleh arep omong. Pak Saleh arep omong. Mana Pak Imron? Pak Saleh, gimana? Ya Bunda Surya. Aku mau tanyakan dulu Pak Imron. HP. Monggo. Kalau di Bali juga Pak Imron ikut pergi ya? Ikut saya ikut ke sana karena saya admin Cirebon Bala Saleh. Alhamdulillah. Jadi nanti Bala Saleh bisa Aku ketemu kenal sama saya Pak Imron, sama Pak Budi. Dan nanti sama Pak Budi, sama Bunda Surya, sama Bunda Sri nanti ketemu semua Bala Saleh. Iya. Ketemu Bunda Nur Hayati, Bu Dewi. Betul. Aku nggak mau dengan Nur Hayati, aku nggak mau. Nggak mau, kenapa Nur Hayati cantik Bunda dia. Surya aku nggak mau, Bunda Wulan aku nggak mau. Aku ketemu Bunda Surya bapak nggak aja. mau. Pak Lasaleh sama Bunda Nur Hayati itu udah ditolak, makanya ndak mau ketemu gitu loh Bu. Oh alah, Bunda Surya juga mundur ya jadi panitia konsumsi. Pak Soleh kemarin bilang, Bun, kalau di Bali dia mau sembunyi. Itu ngapain sembunyi, tak cari sama aku. Sembunyi di ketiak bule. Dikempit. Sama Pak Imron sudah disiapkan daster. Ya pulang kan Pak Saleh pakai daster. Pak Saleh kalau pulang dari Bali bekalnya langsung orang bule gitu loh Pak Saleh. Bagus lah. Memang cocok kalau sama bule. Kalau sama kita ini kayaknya bingung nih. Pak Saleh kan udah banyak duit nanti. Dia kan sudah percaya dengan yang di atas. Nanti nggak ada yang kebetulan tiba-tiba ketemu bule langsung senyum simpul udah jadi. Masa ditolak langsung ini dia langsung frustasi, nggak mau cari yang lain gitu loh. Kasihan dong. Kasihan Pak Hanif. Pak Saleh, ngapain? Nggak mau. Iya bagaimana Nanti Bu? tak cari ya. Nanti tak cari. Nanti jangan Bu. Sama Pak Subi dicariin bule, mau ya? Oh kalau bule, ya boleh. Bangkitkan gairah tuamu Pak Lasaleh. Betul.
kayak yang guyu. Wong masih perjaka tingtong kok, masih perjaka tingtong gitu. Udahlah, itu nanti ada yang ngatur lah. Kan Pak Budi banyak kenalan di Bali. Loh, betul. Berarti Assalamualaikum sampean Pak engko Haji. dadi turis ya nang kono ya. Kayak nanggone pantai iku ya. Pantai Sinai. Ngomong-ngomong Pak Haji, assalamualaikum. Pak Haji Rizal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kang Hanif? Jangan diganggu juga orang tuaku itu, kasihan kita. Nggak boleh lah, usianya kan sudah 60. Kita bayangkanlah dia sebagai orang tua kita, diolok-olok oleh cucu-cucunya, anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabbi. Saya Seandainya tidak nolok, Pak Haji. Cuman saya itu memberi motivasi, memberi semangat sama beliau gitu loh. ya walaupun dia perjaka tingtong, kita tetap hargai dia sebagai orang tua kita. Kalau memang dia nanti ketemu temen, yang pasti jangan pioner lah. Karena kalau pioner kan sama-sama sultan, sama-sama sultani, mungkin gitu ya. Jadi nggak mungkin lah, ya kan? Kita cari tetangga-tetangga, kayak gitu. Kalau ada, ya diajak ke Bali nanti. Kalau mungkin sesuai dengan Sultan Soleh ini, nanti kita pertemukan, tukar cincin dulu apa gitu. Langsung dirayakan di Bali lah, Pak Haji. Ya dipertemukan dulu dia, cocok enggak? Kalau lihat Pak Sultan Saleh ini harus pakai gigi palsu dulu, digadi dulu, didandani dulu gitu, nah didandani dulu. Ya nanti kan siapa tahu kan kalau sudah terpasang gigi palsunya kan kembali muda lagi tuh, ya kan? Jadi ya nama sudah diganti, apalagi bukan Sultan Saleh tapi Sultan Soleh. Ini orang baik nih, susah cari kalau sudah jadi Sultan Soleh ini. Jadi kan nanti kan disesuaikan dulu penampilannya, apa dikasih jas gitu, kasih dasi kupu-kupu, seru juga jadi. Tapi yang tidak enak didengar ini tadi kata Pak Haji ini ganti gigi itu tadi itu yang tidak enak dengar. Ganti gigi palsu itu ya, Pak. Pasang gigi. Persoalan nanti kan ya mau dilepas kan bisa, namanya pasang gigi. Kalau ganti gigi itu permanen. Kalau pasang gigi kan cucuk cabut dianya kan. Jadi disesuaikan aja dengan kondisinya. Kalau dia merasa gerah gitu kan bisa dilepasin kayak begitu kan ya. Itu kawan. Jadi jangan begitulah. Kita dandani dulu. Yang pasti kawan-kawan yang ada di grup ini ya nggak mau lah. Dia seleranya tinggi pula kawan yang ada di dalam ini kan. Kita carilah tetangga-tetangga kita yang bukan penambang begitu kan. Ini kan Sultan Pak Soleh ini. Kita carilah yang pantas nanti. Kalau mungkin tetangga Bang Hanif ini ada mungkin kan. Nah, cobalah mungkin disuruh DM sama Sultan Saleh ini. Kalau memang dia cocok, tapi sebelum dia DM, Sultan Saleh ini disuruh dulu pasang gigi palsunya itu. Kan kalau cocok nanti kan ya biar jangan kelihatan ya menua gitu. Mestinya kelihatan memuda gitu kan ya. Memuda. Jadi disesuaikan penampilan itu sehingga banyak yang tertarik. Begitu dah. Tuh apa nasihatnya Pak Haji ini Pak Saleh. Mantap lah, nanti di Bali itu udah ada visionnya itu, siap semua itu. Ada dana, semuanya bisa diubah Pak Soleh. Tenang. Iya. Nanti kalau memang di Indonesia nggak bisa mengubah, langsung diajak pergi ke Korea. Nanti saya orderkan. Ada yang jemput, ada yang nganter, ada yang sampai beres pulang lagi ke Indonesia. Tuh, Iya. ya Pak Saleh, tenang aja.
nanti nanti nggak akan ada ini lagi. Apa namanya kayak saya muka. Kalau Pak kalau udah dirubah nanti nggak ini dong nggak lulus. Bu Nur, diem dulu. Melo-melo. Iya, bener kayak Pak Haji itu tadi, dia dipasang gigi palsunya gitu kan. Nah, nanti kalau ada vermuk lagi kan dilepas lagi itu giginya. Jadi berubah lagi, pulang asal lagi gitu mukanya. Itu Bunda. Jangan dioperasi plastik, nanti operasi plastik malah nggak bisa vermuk lagi nanti. Itu yang aku maksud. Ada bagian make up-nya, maksudnya kan supaya kerut-kerutan yang ada di wajahnya itu bisa tidak kelihatan bagaimana caranya, kan gitu kan. Ya Sultan Soleh monitor gitu. Udah merajuk itu Pak Sultan itu.
pada diam semua ini Bunda Sri, pada kemana ini? Kok sepi ya Pak? Sholat kali Pak. Asar udah jam 4. Iya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, semangat selalu. Ya. Ini aku mau nunggu kabar nih Pak Fauzan ya. Sehat ya. Assalamualaikum tadi Bunda. Oh, ini Pak. Ada ya. Assalamualaikum Pak Fauzan. Wes nang Bali loh. Udah nyampe Pak. Kok tahu kalau udah di Bali? Loh iya itu. Perasaannya tajam gitu Pak. Bukan di bandara udah. Iya. Kan ketok tuh Pak. Ambune ketemu, seje loh Pak. Mau ketemu Pak Sarino nanti. Nitip salam Oh pramuka. iya. Wih, sama Bu Istin ya Pak, ketemu ya. Enggak tahu kalau dia. Oh iya, Pak Sarino, Mbak Istin, terus Pak siapa Mbak Julit, Pak Mual. terus Pak apa ya? Pak Budi, Kayaknya udah Pak pada Iwan nunggu ya? semua ini di sana ini. Ya. Pak Daryo, Sudaryo ya? Sudarno. Daryo ada keluarga yang meninggal, Pak Daryo. Oh gitu Pak. Oh Berbarengan dengan Gus Arya. Lihat ngaben loh Pak. Enggak, baru lihat ngaben Pak. dikremasi, belum ngaben, baru dikremasi. Oh belum Pak. Oh iya iya. Ya. Senangnya Pak, aku kepingin ke sana lagi Pak. Nyusul. Iya nunggu dah. Nunggu Pak Fauzan dah nanti. Cair. Oh ini, iya. Pak Bagus tuh rumahnya mana Pak? Ini menuju ke itu Pak, rumah Pak Bagus ya? Iya, menuju ke rumah almarhum lah. Begitu, iya. Wow, rasanya kok saya jadi kayaknya di sana. Banyak turis Pak, berkeliaran. Belum Makin lah. malam Pak. Baru lewat pinggir kali. Apa nih kali ini? Pernah kesini nggak kali ini? Kali di mana ini? Ya. Ngebiur Pak aku Pak. Anu Pak itu di mana itu? Yang ini ya, yang untuk sembayangan itu ya Pak ya, dari bandara itu ya Pak. Betul, lurus itu. Apalah Ya. ya. Iya lupa. Pokoknya itu sudah ada. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Iya Bapak Muhammad. Ini lagi ngobrol sama Pak Dirut nih, baru nyampe katanya. Di Bali lagi meluncur ke rumah duka. Siapa yang meninggal Ibu? Pak. Punya andil saham juga PTNS. Bukan saham, apa ya, beli ya Pak ya? Ikutan lah. Ikut memiliki lah. Pak Muhammad dari Bunda mana Sri. ya? Saya dari Ya, Pak Subi. Sumatera Utara Ibu. Oh iya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat. Ya, yang penting kita jaga kesehatan sama-sama ya Pak. Saya juga gitu Pak, supaya nanti bisa ke Bali sama-sama. Iya itu sangat-sangat diharapkan Ibu. Oke, pokoknya kita berdoa Pak. Kita melihat Pak Dirut sudah bekerja luar biasa sama timnya demi untuk kita semua Pak. Menuju untuk sukses. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dirut. Izin bergabung saya Pak Dirut. Iya. Berterima kasihlah kepada Aplenmu yang memperkenalkan aplikasi Pi. Nah, kalau sudah tahu Enggal Nirwana Sejati ya sampaikan ke teman-temanmu, referralmu, jangan sampai
nanti teman-teman yang hanya menikmati uang rupiah. Kalau perlu siapapun yang jadi referral harus tersampaikan, itu ya. Iya, terima Nanti. kasih. Terima kasih Oke, Pak Pak. Dirut. Iya, ya. Oke. Ini betul dah Pak. Pak Fauzan ini orang sabar loh Pak. Yang nyinyir banyak tapi sabar. Pak Subi, nggak kepingin tuh Pak Dirut udah nyampe. Udah lepas landat loh. Jadi Iya. gatel aku kakiku. Kepingin ke sana. Nantilah bareng-bareng Bunda Sri. Saya ketemu Pak Fauzan itu udah seneng sekali Bunda. Teman saya yang nyinyir yang jadi supir itu Pak, yang nyinyir itu Pak. Alhamdulillah sekarang udah ikut semua. Gitu. Udah ikut semua. Ya ternyata karena belum dapat informasi yang benar begitu. Sehingga dia kurang paham. Setelah paham sih benar-benar itu. Yang penting kita bagaimana cara menyampaikannya agar mereka bisa menerima seperti itu. Betul. Ini benar-benar tadi harus dengan apa? Saya juga menyampaikan kepada pioner, ada yang mau daftar hari ini juga. Ya, tapi nggak saya tekan, monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Enggak Bu, saya mau ikut pokoknya. Saya sekarang udah ada gitu ya. Kalau nggak ada kita kumpulin aja 5 orang 100-100. Kalau Bapak punya 200 nggak apa-apa, temennya nanti yang 3 orang. Enggak Bu, saya bawa dari ya monggo. Saya gitu kan tadi Pak. Ada. Oh, mudah-mudahan terpenuhi ya Pak Subi. Amin, amin. Kita berdoa lah. Cairan itu teman-teman kita, saudara-saudara kita itu tidak jadi penonton lah, jadi peserta pencairan. Biar mereka bisa membahagiakan keluarga, tetangga pun pastilah ikut senang, ikut gembira. Ada pioner yang ikut menerima pencairan dari ENS. Betul Pak Subi, betul. Seneng ya, ini tinggal nunggu nih. Pak Dirut lagi mau ketemu Pak Sarino kayaknya. Ketemu rumah duka aja belum Pak Sarino. Utamanya dulu. Masih ke rumah duka ya Pak. Jauh ya Pak, di Denpasarnya atau kemana Pak? Ya, Gianyar? Nggak tahu saya. Denpasar kan. Oh iya. Takutnya kan ke Gianyar atau kemana gitu loh Pak. Kalau Denpasar ya ke kotanya lah. Pokoknya tak doain sehat ya Pak, jaga kesehatan. Pokoknya di Bali Pak, bukan nanti Banyuwangi. difoto ya Pak. Di video ya Pak, di video ya Pak. Ibu Bunda Rere ikut Pak. Kepo nih, dewe lah, bebas lah. Gitu, sama tim ya Pak. Tak doain sehat semua Pak. Sendiri. Oh sendiri toh Pak. Iya. Wah dewean dijawil-jawil bule kok lupa. Memang pengen dijawil kayak gitu. Bu Nen ketawa loh Pak. Bu Nen kuping Pak. Aku ikut tertawa aja deh. Berarti lihat itu Bu Nur. Dirut kita lihat sumur di Kute ya. Enggak dulu katanya. Doakan Pak. Paling besok. Doa kami menyertai Bapak semua ya. Amin. Loh, udah greget aku. Untuk bodoh. Pak, nek bule ki ambune lebus lho, Pak. Enak sing ngasih ya, Pak, resik-resik. Pengalamannya.
sedikit tapi itu. Nur, Mbak Nur, Ya, ya. Dirut kita lihat serundeng. Mana itu Siti Ngapak itu? Siti Ngapak masih kerja. Iya. Tahu-tahu Pak Dirut sendirian pasti lihat serundeng ya. Komen kalau yang itu. Mudah-mudahan Bapak sehat yo. Kita doakanlah luar biasa pokoknya tim sampai bisa berdiri tegak. Kita nggak bisa balas apa. Balas doa. Pak, nanti seperti Pak Cunang Pak yang ngadek Pak Yuyu Kangkang itu kan bendole toh Pak. Nur. Ngadek opo jari Pak Dirut loh. Saya Bu Nur nanti yang ngatek-ngatek suaranya kau sing ngatek-ngatek. Pak dia seneng loh Pak. Dia makanya naik buat rebutan tadi itu Pak sama Jainal sama Pak Budi itu. Nur ayo ngomong. Itu bukan rebutan, tapi di apa ya? Dibully. Oh masa dibully itu. Tapi biar seru Mbak Nur. Tapi jadi rame. Mana ngapak ya? Ada Pak Fauzan pasti dia rame. Seneng aku ngomongnya itu logatnya. Kalau sama saya enggak senang. Seneng juga. Saya enggak mau ikut-ikutan Bunda. Pak Budi itu Apa Pak Hanif? ya kalau soal bully Pak Hanif itu enggak mau. Pak Hanif itu enggak mau serundeng. Nur. Oh gitu. nggak tega saya dengan mantan nih. Enak Serasa dengan serundeng itu loh, mantan Bu. ya. Salah aja ngeper sama dia. Iya. Pak Lasale kita cariin nanti bule. Kan mau dipermak sama Pak Agus ya, Pak Bagus. Pak Agus ya. Sama Pak Rizal tuh. Gus Rizal ya, Bang Rizal ya. Wah Saya ini di enggak ya, Bu. Denpasar. Saya enggak. Sopo? Saya tidak. Oh, sampai mau toh dipermak nanti sama Bang Rizal. Serundengnya mambu loh, Bu. Lo delok serondenge, Pak. Serondeng apa serondeng bule. Serondengnya ngetan itu. Tapi nih rendangnya baru wangi, Bu. Oh ya rendang enak. Saleh senangnya itu kok blendrang Pak Saleh senangnya itu. Pak nggak kolesterol lah lu kan wis tak kei edukasi kesehatan toh Pak. Konsumsi nggak usah minum susu bikin keropos tulang kata dokter Tony. Kita minumnya apa Pak sari dele atau ada 5 pokoknya. Aku yang inget itu santan itu mudah dicari, murah. Jadi kita meres santan murni itu loh Pak buat minuman. Itu bisa mencairkan apa Pak? Cair kekentalan darah merah. Gimana Pak? Gimana? Saya senangnya itu susu ki Bunda. Itulah Pak Budi. Susunya dikerasin, kinya kecil. Udah menghilang Pak Budi. Udah rewang beliau. Oh iya, nok manten ya sebelah. Tapi seneng loh Pak ya kita dalam wadah seperti ini jadi saudara. Kayaknya enak nyaman gitu loh.
daripada ngerumpi yang lain, kita di sini nih nggak keluyuran, ya Pak yo. Iya Bunda, kalau misalkan nanti ketemu kan udah ndak kaku Bunda. Betul, betul Pak. Nanti ketemu di Tapi darat saya itu mau gurau itu udah ndak diambil hati Bunda. Kalau udah biasa gini, enak ya. Kalau saya langsung. maaf ya Pak, orangnya seperti ini Pak. Kalau teman-teman di Bali udah hafal sama saya. Udah tahu. Saya 30 tahun loh Pak di Denpasar. Bunda, luar biasa lah Bunda. Saya malah belum sama sekali Bunda. Ibu Sri 30 tahun di Denpasar, Bu. Iya. Ngapain, Bu? Berjemur? Menjemur Pak, tapi nggak kayak serondeng Pak. Malah kayak ini negro aku nanti. Cari Bikin ikan makannya di asin. situ loh Pak. Bikin ikan Pantas asin lah, itu. Bu. Sampai hitam biji matanya, Bu. Iya. Apa Pak? Jadi telur asin ya, ngerendam ya. Yang laki Iya, ya. iya. Ngikuti suami Pak. Suami keliling dari Denpasar, Singaraja. Terus Palembang Pak, sempat Palembang. Prabu Mule. Ke Medan Jakarta belum, Pusat Bu, ya? terakhir. Medan belum ya? Belum. Tapi udah pensiun Pak. Terus saya dulu kerja di PU Provinsi Bali dulu. Oh, di Provinsi Bali. Ya. Adik saya sekarang di Denpasar, Ibu. Oh, di apa Pak? Usaha atau di ini pemerintahan? Dia ikut suaminya. Suaminya kan punya perusahaan apalah, properti villa. Wow, keren no Pak. Berarti nanti pesen aku yo. Kalau picair pesen yo Pak. Iso. Engko kita turun nang villa dene lah. Oh benar yo. Kan 2 Iya. malam sama Pak Fauzan dikasih. Nah, selebihnya kita ke villa. Yo bayar lah urunan yo Pak. Malu. Ya kalau punya adik sendiri ngapa mesti bayar, Ibu? Dikasih ya Pak ya, dikasih nginep berapa hari ya. Teman-teman kan ingin seminggu Pak. Ya kalau bisa sebulan lah, Ibu, ngapain seminggu? Oh gitu. Lah aku kalau mau nyari ini, aku rencana mau nyari di Renon aja Pak. Rumahku dulu tak jual soalnya di Denpasar Barat, Buana Indah, bypass Malburu dulu rumahku Pak. Dekat Kute Pak, 10 kilo ya. Seminyak. Ya, sini kenal sama Pak Muhammad, enak dah. Punya saudara di sana. Iya, Nambah nanti saudara ini datang. bulan 11 adik saya mau berangkat ke Belanda nih, karena suaminya orang Belanda, Ibu. Oh gitu, pantes tinggal di situ Pak. Oh apalagi punya villa. Villanya di mana Pak? Di benua, di Bukit, Jimbaran atau di mana? Di Bukit Nusa Dua? katanya, Bu. Di Bukit, Bu. Oh Bukit, ya memang Bukit. Aku dulu masih kerja di PU tuh Pak, naik turun bukit Pak. Sekarang rame katanya di sana banyak perumahan. Ya udah banyak memang perumahan di sana, Bu. Perumahan dia ada 136 villa itu, Bu. Wah gila. Berarti kita bisa beli ya Pak? Satu aja. Ya bisa. Harganya dapat diskon paling ya Pak. Harga bisa nego sedikit lah, Bu. Bisa ada diskonnya. Iya. Tapi kakaknya kan enggak boleh ambil bati, kan sudah sultan. Lah iya. Iya nanti di Bukit. Makanya bandara daripada ke Denpasar kan sudah macet Pak itu. Jadi arah dari bandara udah ke Bukit aja ya toh. Iyalah, Bu, iya. Iya.
Pak Muhammad di mana Pak? Sumut ya? Sumatera Iya Bu, Utara ya? saya di Sumatera Sumatera Utara Utara Bu. itu apa Pak? Padang. Apa Pak? Medan. Oh Medan ya. Oh, aku belum pernah Pak ke Medan. Ya dekat Ya, Danau Toba lah Bu. Danau Toba. keren. Keren yo. Keren yo Pak. Iya ake Bu, keren. Keranjang duren ake. Keranjang duren. Durennya terkenal di sana ya Pak. Nang kene pun Bu, anggota pionir nang asahan kene pun ake duren loh Bu. Oh gitu. Wah, sampean nak ngelirik ae kabeh. Iya, nang kami anggota pionir di asahan ada 16 duren. Wow. Sudah keren Bunda. Lah iya, duda keren. Iya, Berarti iya. nek sing wedok jandaren, jandren. Kalau di Nek wedok Kalimantan, apa, Pak? Kalimantan ini Bunda banyak duren sawit. Oh iya, duren sawit ya. Pak, nanti kasih pupuk itu Pak, duren sawit itu. Sudah keren banyak duit Bunda. Oh, duda keren banyak duit, Pak. Berarti sampean kan yo akeh duite. Ya Kalau banyak di lah orang kalau di poin-poin. tempat Pak Ma'ruf banyak jamur. Pak Maruf, oh iya. Mana dia? Telungagung iku. Iya, omongnya banyak jamur nang kene omongnya. Oh, ngono ya. Jamur berarti janda jemur. Enggak, janda wis berumur. Oh, gitu. Wah, wis keok, Pak. Golek sing gak keok, Pak. Kalau tempat Bang Didin di Garut tuh katanya banyak ini apa nama jahe katanya. Berarti janda apa? Janda herang. Erang itu apa, Pak? Boso sana. Herang itu bening Bunda. Iya, waalaikumsalam. Pak, aku ada tamu turun dulu ya. Iya, Ya, waalaikumsalam. Mari Ya, masuk. Bu. Mbak Silakan, Rayu Bu, ya? silakan. Mbak Rayu. Pegangan Bunda kalau turun hati-hati. Oh, ada tamu tetangga. Nggih. Saya ya, Pak. Turun saya, maaf ya, Pak. Iya, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Bali. Yo, tak tunggu, Bu. Ya. Halo, mana yang lain?